Baca sejarah. Ayahku adalah maut. Tampaknya kalimat itu bukan hanya cocok dijadikan judul film seri, namun juga tidak kalah cocok untuk menggambarkan kisah asmara Raja Mataram kelima, Amangkurat II, yang berebut wanita dengan ayahnya sendiri, Amangkurat I. Bagaimana kelanjutan kisah ayah dan anak yang tampak tidak akrab ini? Inilah 5 fakta Amangkurat II. Fakta 1. Asal-usul dan skandal cinta segitiga dengan ayah sendiri. Amangkurat II atau Sunan Amral adalah putra dari Amangkurat I dan Ratu Kulon dan memiliki nama asli Raden Mas Rahmat. Setelah ibunya meninggal dunia, ia dibesarkan di Surabaya oleh kakeknya dari pihak ibu, Pangeran Peki. Semasa menjadi putra mahkota, Raden Mas Rahmat berselisih dengan ayahnya sendiri karena ada berita bahwa jabatan Adipati Anom atau putra mahkota akan digantikan dengan putra Amangkurat I yang lain, yaitu Pangeran Singosari. Akhirnya pada tahun 1661 Raden Mas Rahmat melakukan pemberontakan, tetapi Amangkurat I yang lebih licik dapat menumpasnya. Perselisihan ini semakin memburuk di tahun 1668 ketika Raden Mas Rahmat jatuh hati pada Rara Oyi, seorang gadis dari Surabaya yang hendak dijadikan sebagai selir ayahnya. Berkat bantuan kakeknya, ia bisa mengambil Rara Oyi dari ayahnya untuk dinikahkan. Akibatnya, Amangkurat I murka dan membunuh mertuanya sendiri, Pangeran Peki, sekeluarga beserta pengikutnya. Raden Mas Rahmat sendiri diampuni, namun dipaksa oleh ayahnya yang terkenal psikopat untuk membunuh Rara Oyi dengan tangannya sendiri. Setelah peristiwa itu, Amangkurat I merasa bahwa anaknya tidak akan berani lagi mencoba memberontak. Namun dugaan itu ternyata salah. Fakta 2. Bersekutu dengan Trunojoyo untuk menggulingkan sang ayah. Raden Rahmat ternyata sakit hati dan memendam dendam terhadap ayahnya yang tega membantai kakak serta pujaan hatinya. Bak Gayu bersambut. Suatu hari ketika sowan di kediaman Raden Kejoran, Raden Rahmat dikenalkan oleh seorang pangeran dari Madura bernama Trunojoyo. Dari sinilah hubungan di antara keduanya terjalin akrab karena memiliki nasib yang sama. Orang yang dicintai sama-sama menjadi korban kebiadaban Amangkurat I. Setelah semua persiapan selesai, pada tahun 1674 diputuskan untuk memberontak terhadap Mataram yang dipimpin oleh Trunojoyo sendiri, seorang yang mahir berdiplomasi dan mencari massa. Ketika kuda-kuda dan pasukan Trunojoyo berhasil menembus pertahanan Mataram dan bahkan berhasil melululantahkan keraton Pleret, Raden Rahmat tersadar bahwa Trunojoyo adalah sosok yang tidak mudah dikendalikan. Maka seketika itu dia berbalik menghindari Trunojoyo, menyelamatkan ayahnya serta mendampingi ayahnya menuju Batavia untuk meminta bantuan kepada VOC. Namun di tengah perjalanan Amangkurat I meninggal di Tegal. Kematian Amangkurat I ini masih simpang siur. Apakah sang raja meninggal karena sakit biasa atau ada dugaan diracun oleh Amangkurat II? Singkatnya, Amangkurat II kemudian naik tahta. Ia menjadi Raja Mataram pertama yang tidak dilantik di istana, tidak mempunyai pasukan, dan tidak mempunyai massa. Fakta 3. Mengkhianati Trunojoyo dan bersekutu dengan VOC. Setelah Amangkurat I dimakamkan, Amangkurat II meneruskan perjalanannya menemui VOC ke Batavia. Sampainya di sana, ia disambut VOC dengan sukacita hingga terjadilah kesepakatan di antara keduanya. Sebagai upaya untuk mendapatkan kerajaannya kembali, Amangkurat II berjanji akan memberikan Semarang jika VOC membantunya menupas pemberontakan. VOC menyetujuinya karena ini merupakan keuntungan besar bagi mereka
untuk memastikan kelanjutan perdagangannya di bumi Mataram. Akhirnya, VOC mengirim aliansi pasukan dari Ambon yang dipersenjatai lengkap menuju Kediri, tempat Trunojoyo diketahui berada. Sampainya di Kediri, pasukan VOC ternyata sudah ditunggu oleh Trunojoyo yang berdiri gagah dan membusungkan dadanya menantang koalisi Amangkurat II dan VOC. Terjadilah pertempuran di antara keduanya. Pertempuran berlangsung tidak imbang. Pasukan Trunojoyo yang kalah dalam hal teknologi akhirnya banyak yang tumbang. Trunojoyo sendiri melarikan diri dari medan tempur, namun tertangkap pasukan VOC di Ngantang, Malang pada tahun 1679. Awalnya Trunojoyo diperlakukan dengan hormat sebagai tawanan, namun karena Amangkurat II tahu bahwa Trunojoyo pandai berdiplomasi dan khawatir ia akan menjalin kesepakatan baru dengan VOC, secara tiba-tiba Amangkurat II membunuh Trunojoyo dengan menikamnya menggunakan keris. Jenazahnya kemudian diperlakukan secara kejam, sebagaimana telah dijelaskan dalam video sebelumnya. Fakta 4. Menjadi raja dengan pakaian Belanda dan menjadi anak emas VOC. Akhirnya, setelah menumpas pemberontakan Trunojoyo, Amangkurat II dilantik secara resmi sebagai Raja Mataram. Uniknya, dalam proses pelantikan tersebut, Amangkurat II tidak mengenakan pakaian Raja Mataram seperti kebanyakan raja-raja sebelumnya, melainkan menggunakan seragam Angkatan Laut Belanda. Itulah sebabnya ia diberi julukan Sunan Amral, sebuah adaptasi Jawa dari kata admiral. Julukan tersebut tidak hanya menunjukkan kedekatannya dengan budaya Eropa pada masa itu, tetapi juga menegaskan bahwa dirinya merupakan anak emas Cornelis Spilman, gubernur VOC. Fakta 5. Mendirikan istana baru dan berperang dengan adik sendiri. Pada tahun 1680, Amangkurat II memerintahkan pembersihan di daerah Wanakarta untuk dibangun keraton baru yang akan diberi nama Keraton Kartasura. Keraton baru tersebut kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan Mataram Islam. Namun, dalam perpindahan keraton itu harus ada pertumpahan darah antara dirinya dengan adiknya bernama Pangeran Puger. Hal itu terjadi lantaran Pangeran Puger yang ketika itu tidak lagi mau bergabung dengan Mataram Islam. Pangeran Puger sendiri saat meletusnya pemberontakan Trunojoyo memutuskan tetap berdiam diri di Keraton Pleret dan menepi di Desa Jenar karena tidak kuat menahan serangan Trunojoyo. Pangeran yang kelak menjadi Pakubono I ini memutuskan tidak mengikuti ayah dan kakaknya yang melarikan diri menuju Batavia. Merasa sebagai raja yang sah, ia menolak bergabung dengan Amangkurat II. Penolakan tersebut menyebabkan terjadinya perang saudara. Akhirnya, pada tanggal 28 November 1681, Sunan Ngalaga, nama lain Pangeran Puger, menyerah dengan Jacob Koper, perwira VOC yang membantu Amangkurat II. Pangeran Puger akhirnya meminta pengampunan dan mengakui kedaulatan sang kakak sebagai Amangkurat II. Kekalahan Pangeran Puger menandai peralihan Istana Mataram dari Keraton Pleret ke Keraton Kartasura. Setelah berhasil mengatasi berbagai pemberontakan atas bantuan VOC, hubungan Amangkurat II dan VOC diketahui pasang surut. Hal ini terjadi karena VOC menemukan surat-surat Amangkurat II kepada Kesultanan Cirebon, Johor, dan Palembang yang isinya ajakan untuk memberontak terhadap VOC. Akhirnya, pada tahun 1703, Amangkurat II wafat, meninggalkan warisan berupa hilangnya sebagian wilayah Mataram ke tangan VOC. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Di era sekarang, siapa tokoh politik yang mirip dengan kepribadian Amangkurat II? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.